Ya, assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang datang di bulan Desember ini, dari energi dan karakternya. Nanti saya reading ya itu karena di sini saya reading di awal bulan. Jadi ini energi kalian di saat ini gitu kan? Itu dalam waktu 1 bulan ya. Itu dan seseorang yang akan datang ini seperti apa untuk energi dan karakternya itu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, kita lihat untuk energi dan karakternya. Di sini ada turn on your heart light. Di sini ada refleksi. Jadi dianya ini energi dia ya. Atau mungkin di kalian bisa juga ini vice versa ya. Itu karena di sini ada turn on your heart light. Jadi ada refleksi di energinya dia bahwa banyak kesamaan-kesamaan yang ada di Capricorn dengan dianya gitu ya. Itu tentang kebiasaannya ya, tentang energinya, tentang hal-hal kecil mungkin ya, yang pasti ada kesamaan-kesamaan yang dia rasakan gitu, direfleksi di perasaan dianya gitu ya, seperti itu. Yang istilahnya lebih ke setelah kalian ada momen di sini, ada appreciate this moment. Setelah dia dengan Capricorn ini memberikan komunikasi intens atau ketemuan, ada saat momen-momen yang seperti itu, dia kayak ngerasa banyak sekali kesamaan yang ada di kalian gitu, energinya seperti itu ya. Dan di sini dengan appreciate this moment ini, dia lebih ke di saat ada komunikasi atau ketemuan langsung atau ya ada saat kebersamaan dengan kalian, ini dia lebih ke menfokuskan ya, lebih ke apa, di setiap situasi ada ketemuan atau komunikasi ini lebih ke ada hal-hal baru yang memberikan suatu pertumbuhan di hubungan atau memberikan suatu peningkatan di dianya gitu ya, dengan kalian gitu. Ada sesuatu hal yang istilahnya ada growth-nya, ada pertumbuhannya di hubungan kalian gitu ya. Jadi lebih kayak nggak stuck aja yang dibicarakan gitu, lebih ke ada peningkatan-peningkatan di hubungan asmara kalian atau peningkatan-peningkatan di satu sama lain gitu ya. Ada energi seperti itu, energi pertumbuhan, tahulah ya. Itu dan di sini otomatis ada cinta yang sepenuhnya dia berikan dalam atau di saat ada kebersamaan gitu ya. Itu lebih ke memberikan energi cinta yang sepenuhnya di saat ada kebersamaan gitu. Mungkin kalian sama-sama sibuk mungkin di sini ya. Jadi kalian kayak lebih 5 menit aja untuk komunikasi ini benar-benar sangat-sangat berharga. Mungkin seperti itu contohnya ya, seperti itu. Jadi ada mengapresiasikan momen kebersamaan gitu ya. Itu di energinya dia seperti itu. Oke, dan kemudian di sini ada be in the present and dream of the future. Ini dia ini sosok yang berani bermimpi gitu ya. Itu dengan bermimpi maka dia ada usaha, ada effort, ada keoptimisan gitu ya untuk mencapai mimpi dianya atau keinginan atau harapan-harapan yang ada di dianya gitu ya. Yang mana dia istilahnya kayak dengan bermimpi ini, dengan bermimpi dan usaha dianya ini di setiap saatnya pasti dia ada suatu realita yang terwujud gitu ya. Itu dan kebiasaan-kebiasaan ini lebih ke banyak sekali perwujudannya atau menjadi realita dengan tindakan dia seperti itu, dengan energi-energi yang ada di dia seperti itu ya. Itu bukan mimpi yang di siang bolong gitu, enggak, tetapi lebih ke apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin capai ini istilahnya
impiannya ke depannya itu apa, lah dia mewujudkan dengan tindakan gitu kan, dengan tindakan yang pada akhirnya menjadi kenyataan gitu ya. Itu energinya seperti itu. Dan di sini ada when we dream everything is possible. Ini mungkin prinsip dianya ya, ketika kita bermimpi sesuatu yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan gitu kan, akan menjadi mungkin gitu. Jadi lebih ke mimpilah dulu, nggak apa-apa, nggak ada yang melarang juga gitu kan, seperti itu ya. Karena dengan impian-impian ini malah justru akan memberikan suatu dorongan atau keoptimisan untuk mencapai tujuan gitu ya, energinya seperti itu. Dan pada akhirnya yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin kan gitu ya, gitu. Karakter dianya seperti itu. Dan mungkin di hubungan asmara kalian ini ya di kalian ya banyak impian-impian yang kalian ingin capai di sini ke depan gitu kan, seperti itu. Yang mana di sini hubungan kalian sudah ada, jadi mungkin impian kalian berdua ya untuk hubungan kedepannya ada growth-nya, ada pertumbuhannya, ada peningkatannya gitu kan. Apa yang kalian inginkan bisa terwujud gitu, seperti itu. Dan di sini ada ask for help juga. Ini kalian ada impian, ada doa, ya. Otomatis di sini di hubungan asmara ini kalian sama-sama saling mendoakan satu sama lain ya. Itu. Dan di hubungan asmara kalian sama-sama berdoa untuk mencapai tujuan kalian yang selama ini kalian harapkan gitu kan, itu. Dan dengan banyak doa di kalian ya, permohonan ke Tuhan, otomatis Tuhan mengabulkan apa yang kalian inginkan di sini karena ada action speak loudly. Ada tindakan-tindakan yang kalian berikan dalam hubungan. Jadi istilahnya Tuhan memberikan atau menggerakkan di antara kalian ini untuk Oke, kalian serius nih dalam hubungan gitu kan, berikan tindakan yang real dong. Nah gitu istilahnya, bahasa Tuhan yang saya 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 bahasakan dengan bahasa saya sendiri gitu kan, seperti itu ya. Itu jadi lebih ke kalau memang serius ingin mewujudkan ya berikan tindakan gitu ya, seperti itu. Jadi ada tindakan-tindakan di bulan Desember ini untuk kalian bisa wujudkan untuk hubungan ke depan lebih baik ya. Apapun itu tindakannya ya secara real. Kalau misalkan kalian mau ada pernikahan ya gimana caranya untuk mewujudkan awal-awal pernikahan ini tindakannya seperti apa, mungkin datang ke rumah, melamar, kayak gitu-gitu ya, atau ketemuan dulu, membicarakan hal-hal itu dulu gitu. Nah, ada tindakan-tindakan ke situ. Yang pasti menuju ke hal-hal yang kalian inginkan dalam hubungan, ada keseriusan kan gitu ya, seperti itu. Jadi di sini lebih ke Tuhan mengiyakan hubungan kalian ini ada kebersatuan karena ada tindakan-tindakan yang memang Tuhan harapkan dari kalian gitu kan, ada usaha atau effortnya gitu ya, seperti itu. Dan dengan energi ini kalau saya lihatnya dengan ask for help ini kalian ini nggak jauh dari Tuhan gitu kan, kalian apapun itu diserahkan ke Tuhan gitu ya, itu. Jadi lebih ke nggak meninggalkan Tuhan gitu ya untuk energi kalian gitu. Dan di sini otomatis dari sisi keyakinan atau agama kalian sama-sama kuat di sini ya energinya, gitu sih. Dan kalian dipertemukan ini ya karena Tuhan gitu kan, karena Tuhan mengiyakan atau memang kalian dipertemukan dengan cara seperti ini gitu ya, itu. Dan apa yang kalian doakan, apa yang kalian usahakan, apa yang kalian impikan ini di bulan Desember ini ada ada realitanya gitu ya, karena ada tindakan-tindakan effort atau usaha di kalian di hubungan asmara ini ya. Jadi kayak ada pintunya, ada jalannya untuk hubungan asmara kalian masuk dalam keseriusan gitu energinya. Dan ini ada di bulan Desember ya. Itu. Ada seseorang atau dianya yang memberikan tindakan ke Capricorn ya, atau sebaliknya gitu.
Oke, dan kemudian di sini ada Knight of Wands. Ini karakter dianya ini, kalau misalkan mau menjalani suatu proses di kehidupan, dia lebih ke merencanakan dulu gitu ya. Ada planning-planning dulu baru, dia jalani gitu untuk ke depannya apa yang dia inginkan gitu ya. Itu lebih ke mem-planning-kan dulu lah ya energinya. Dan kemudian di sini ada Ace of Pentacle, ini ada, keuangan atau hubungan atau karir, bisnis, usaha atau apapun itu hal baru. Ada hal baru atau ada sesuatu yang baru di energinya dia atau dia suka tentang hal-hal baru atau misalkan di karir ya otomatis dia sosok yang, kreatif yang, istilahnya kreatif itu kan menciptakan hal-hal baru gitu kan yang lebih indah, lebih bagus, lebih ada growth-nya, lebih ada hasilnya gitu kan, yang lebih istilahnya, apa namanya, lebih ke suka akan hal-hal baru gitu ya. Yang mungkin kalau di hubungan asmara dengan kalian Capricorn ini kayak ngerasa tadi ada refleksi juga. Di sini lebih ke, dianya ngerasa hubungan dengan Capricorn ini, layaknya seperti hubungan yang baru gitu ya, yang belum pernah dia rasakan gitu. Karena ada refleksi ya, ada perasaan yang sama, ada kesamaan-kesamaan yang lebih banyak di energi dia. Jadi kayak ngerasa eee, ada dia yang baru lagi gitu, dia menemukan, mmm, menemukan di Capricorn ini adalah dia yang baru gitu ya, seperti itu. Gitu sih, jadi ada kesamaan di situ ya, itu. Kalau di karir keuangan ya mungkin, saat ini dia lagi, fokus ke pencapaian untuk hal-hal baru di karir keuangan bisnis usaha bisa juga ya. Yang pasti ada peningkatan-peningkatan baru di kehidupan dia atau hal-hal baru apapun itu yang ada di dia yang dia suka gitu. Kemudian di sini ada Nine of Cup, ini dia ini sosok yang tenang ya, sosok yang tenang, kalem ya, cool gitu kan, nggak banyak tingkah gitu orangnya ya, pendiam mungkin seperti itu, suka suka di rumah kalau perempuan ya, nggak suka keluar malam apalagi gitu kan, seperti itu, yang pasti banyak kebersyukuran ya apapun yang ada di dianya gitu energinya. Dan, di hubungan asmara dia lebih ke memberikan energi tenang, jadi lebih ke memberikan energi kenyamanan, ketenangan dalam hubungan asmara kalian gitu ya. Nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, nggak, dia nggak suka akan konflik gitu ya, lebih ke tenang gitu energinya, lebih ke nyaman ya, memberikan energi kenyamanan juga di hubungan asmara gitu. Ya, energinya seperti itu. Oke, dan kemudian di sini ada The Lovers ini, energi di kalian ini Capricorn dengan seseorang ini adalah, ciri-ciri jodoh ya. Ini energi jodoh di kalian, sosok ini ya. Ciri-ciri jodoh, kalau menurut agama saya ya, agama Islam, itu, salah satunya adalah banyak kesamaan di antara keduanya ya, di antara satu pasang, ini gitu ya, itu yang menjalin hubungan gitu. Ada banyak kesamaan ya, kayak mirror-nya gitu kan, kayak kaca cerminnya, chemistry-nya kuat, nah gitu-gitu. Yang pasti nggak jauh beda gitu ya kalau, ada energi The Lovers ini, atau ciri-ciri jodoh di sini gitu, ya. Misalkan ada perbedaan ya cuman sedikit doang gitu, banyak kesamaannya gitu. Dan, dia ini sosok, energi jodoh di hubungan kalian ya, itu. Yang kalian sudah tahu energinya karena sama ya dia ngerasain itu juga gitu kan, itu. Oke, ini energi jodoh yang tadi ada as for help juga yang mungkin, ini, sosok ini atau seseorang ini yang memang kalian inginkan, kalian doakan selama ini, yang pada akhirnya di bulan Desember ini ya, kalian dipertemukan dengan sosok yang berjodoh dengan kalian gitu ya, seperti itu. Yang pasti kalian sama-sama saling mencintai lah ya, penuh dengan cinta di sini, dengan energi The Lovers ini. Itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle, ini karakter dia ini kalau perempuan dia mandiri ya, itu.
orangnya lembut tetapi tegas ya, keibuan di sini gitu kan. Itu dan dia ini sosok yang komitmen, setia, bertanggung jawab, enggak pelit orangnya gitu ya, suka berbagi, suka memberikan kebahagiaan atau hadiah, kado, mungkin bentuknya tindakan ya, seperti itu. Orangnya seperti itu ya, jadi lebih ke tenang juga ya dari karakternya gitu kan. Itu kalau dia ini sosok yang maskulin ya, misalkan dia sosok yang laki-lakinya ya, otomatis dia ini tegas tetapi lembut hatinya gitu, baik ya orangnya gitu, seperti itu, dan mempunyai karakter yang sama gitu ya. Dan mungkin di sini dia sosok yang mapan dalam segi karir kan, karir, keuangan, bisnis usaha gitu kan. Itu. Dan kemudian di sini ada Four of Wands. Ini untuk karakter dianya ini stabil dari segi cara berpikir, cara memandang sesuatu hal gitu kan, cara dalam perasaan, cara merasakannya gitu kan, melihatnya. Yang pasti ada kestabilan di kehidupan dia gitu kan, seperti itu. Jadi lebih ke apa namanya, lebih ke stabil dari semua kehidupan yang dia berikan gitu ya, seperti itu. Energinya lebih stabil gitulah ya itu. Dan di sini banyak kebahagiaan yang dia dapatkan. Mungkin di segi karir, keuangan, bisnis usaha dianya mungkin ya. Itu jadi banyak kebahagiaan yang dia dapatkan di segi itu atau di sisi itu, atau di hubungan asmara ya. Ini dia karena ini energi jodoh ya, ini dia merasa ada kestabilan di karir dan hubungan asmara juga ya, di karir, keuangan, bisnis usaha, dan hubungan asmara. Jadi ada kestabilan di keduanya gitu, ada kemapanan di karir, hubungan asmara dipertemukan dengan kalian yang mempunyai energi yang sama, ada banyak kesamaan gitu kan. Jadi lebih ngerasa ada kestabilan, kebahagiaan ya, keberhasilan, otomatis kan keberlimpahan juga kan gitu ya. Itu dari hubungan di karir atau hubungan dengan kalian gitu. Lebih ke banyak kebahagiaan yang dia dapatkan ya, energinya seperti itu. Dan dia ngerasa stabil lah ya energinya gitu. Ada kestabilan di energi dia ya. Itu karakternya ya, apapun yang ada di dia gitu, entah di karir atau hubungan asmara yang entah itu naik atau turun gitu kan, itu ada, apalagi sekarang ada kemapanan di semua segi gitu ya, otomatis ya dia bisa stabil semuanya, bisa menstabilkan lagi kalau misalkan dia berada di bawah gitu kan, seperti itu. Dan pada akhirnya menjadi naik ke atas lagi kan gitu ya, di kehidupan dia gitu sih. Jadi nggak mudah down orangnya ya, nggak mudah jatuh, ngerasa banyak bersyukurlah dengan energi ini kalau saya lihatnya dia ya, ada kebahagiaan ya, bersama teman, bersama orang-orang tercintanya gitu. Dan planningnya bisa terwujud ya karena ada kestabilan di sini. Dan di sini juga ada King of Pentacle yang mana ini sosok maskulin, sosok raja ya, sosok raja. Dianya ini mungkin misalkan dia maskulin ya, ini karakternya sosok yang berkarisma ya, dewasa, bijak gitu, bisa menghandle keuangan seperti itu ya, menghandle semuanya, menghandle karirnya, menghandle bawahannya gitu kan. Sosoknya tegas gitu. Nah, itu kalau dia seorang laki-laki yang mempunyai karir yang mapan, posisi kedudukan yang mapan gitu kan, posisi di atas ya. Kalau dia mempunyai usaha atau bisnis ya sudah mapan di sini kalau saya lihatnya. Dan kalau tadi ada Age of Pentacle ya, otomatis dia menginginkan untuk adanya pemasukan baru atau peningkatan baru di segi karir keuangan dianya gitu. Dan pada akhirnya dia mempunyai posisi ini gitu kan, seperti itu. Posisi yang lebih ada peningkatan di karir dianya gitu ya, gitu.
Dan karena di sini ada Queen of Pentacle sama King of Pentacle, ya ini karakter kalian berdua ya, istilahnya kalian sama-sama sibuk di karir dan sama-sama mapan orangnya gitu kan, dari segi ya karir, usaha, bisnis, sama-sama mempunyai kemapanan dan menginginkan untuk hal-hal baru di karir yang kalian jalani saat ini gitu. Kalau di hubungan asmara ya kalian bertemu dengan sosok yang sama, sefrekuensi, setara gitu kan. Itu yang istilahnya yang banyak kesamaan lah di kalian gitu. Ya, makanya dia ngerasa stabil di sini dalam segi karir dan hubungan kan gitu ya, dalam segi kehidupan dianya gitu. Energinya seperti itu sih. Itu ya. Dan di sini hubungan ini sudah ada di kalian, tinggal kalian merealisasikan aja sih kalau saya lihatnya ya. Seperti itu, merealisasikan untuk adanya pernikahan, otomatis komitmen yang kalian ingin capaikan di sini ya, seperti itu. Oke, ya. Dan kemudian di sini ada the dog. Ini ya karakter dianya ini sosok yang tadi yang the dog di Queen of Pentacle juga ada. Di sini ya sosoknya ya setia, komitmen orangnya gitu kan, bertanggung jawab, bisa dipegang janjinya, bisa dipegang omongannya, seperti itu ya. Itu. Dan mungkin kalian dipertemukan lewat pertemanan ya. Pertemanan di sosmed mungkin, pertemanan teman sekolah, teman main ya, teman kuliah, teman kantor gitu kan, mungkin dikenalkan dengan teman kalian ya, yang pasti mungkin ada hubungan dengan pertemanan gitu, mungkin kalian dipertemukan dari situ gitu ya. Itu oke. Dan kemudian di sini ada the star. Ini dia sering sekali mendapatkan keberuntungan di kehidupan dia ya. Apa yang diharapkan, apa yang dia inginkan ini sering sekali terwujud gitu ya. Banyak banyak keberuntungan banyak atau selalu ada keberuntungan di kehidupan dia. Banyak keberuntungan yang dia dapatkan gitu kan, keberuntungan, keajaiban, keberkahan gitu yang ada di kehidupan dia ya. Itu sering sekali mendapatkan itu gitu kan. Apa yang diharapkan, apa yang dia inginkan ini sering sekali bisa terwujud gitu. Ya mungkin energinya lebih baik ya, istilahnya di sini kan tadi energinya kan dia dekat dengan Tuhan ya, banyak doa juga gitu kan, dia memberikan tindakan-tindakan ke orang lain gitu kan, membantu, menolong, mungkin seperti itu gitu ya. Itu lebih ke kebaikan yang dia berikan ya, makanya di sini keberuntungan itu selalu ada di kehidupan dia. Dan di hubungan asmara dengan Capricorn dia merasakan itu juga ya, ada keberuntungan dan keajaiban juga gitu, keberkahan. Jadi di sini mungkin dia lebih banyak kebersyukuran energi ini ya, gitu. Mudah bersyukur orangnya. Dan kemudian di sini ada the key. Ini misalkan ada permasalahan, dia lebih ke mencari jalan keluarnya atau mencari solusinya di sini ya, itu energinya. Lebih ke situ, nggak mau banyak omong gitu ya, intinya. Lebih ke gimana cara mencari jalan keluarnya aja gitu. Seperti itu sih. Ya. Lebih ke tindakan, kalau saya lihatnya lebih ke banyak tindakan dia memberikan energi ke kalian gitu Capricorn ya. Itu. Dan dengan kalian ini sepertinya kayak dianya ini ngerasa yang bisa membuka pintu hati dia ya cuman Capricorn gitu, yang mungkin dulu pernah ada hubungan toksik ya, dan kemudian ada pemberhentian gitu kan dengan orang-orang lain gitu ya selain hubungan dengan Capricorn, yang pada akhirnya dia dipertemukan dengan Capricorn ini lebih ke ngerasa ada kebahagiaan baru yang bisa membuka hati dia ya Capricorn gitu energinya ya. Gitu. Dia mempunyai prinsip tetapi bukan ego ya. Itu. Ada prinsip di dianya ya. Gitu sih. Tetapi lebih ke nggak ego gitu ya.
lebih ke solider, tahu solider gitu, lebih ke ya punya prinsip, tapi prinsipnya prinsip yang logis gitu, seperti itu ya, itu. Dan kemudian di sini ada the ring, ini tadi ya ada the dog juga, kemudian di sini ada the ring, ya komitmen bener-bener orangnya bisa dipegang omongannya gitu, bisa dipercaya gitu kan itu. Dan mungkin di hubungan kalian ini yang ingin kalian wujudkan adalah komitmen ini atau pernikahan ini gitu kan. Ada apa namanya, kalau di hubungan asmara ya komitmen menikah ya, kalau di karir keuangan bisnis usaha ya ada kesepakatan tersendiri bersama dengan partner bisnis gitu ya itu. Dan ini ada jalan keluarnya atau ada pintu terbuka untuk komitmen atau kesepakatan di sini gitu ya. Jadi di sini kalau di hubungan asmara kalian kalian ini bersama ingin mewujudkan untuk adanya pernikahan ya, komitmen menikah, atau mungkin kalian lebih ke misalkan sebelum menikah mungkin lebih ke lamaran, tukar cincin dulu gitu kan, atau mungkin nikah sirih dulu kalau menurut Islam gitu ya itu. Atau mungkin ada yang langsung adanya pernikahan gitu ya itu. Yang pasti di sini ada pintu terbuka yang dia rasakan untuk mempunyai komitmen pernikahan di sini ya itu sih ya. Jadi kayak lebih sudah ada pintunya, sudah kayak terbuka pintunya, sudah ngelihat ada kemudahan di situ gitu, yang otomatis kalian bisa, tadi ada 4 of Wands juga ya, ada celebrate, ada pesta, ada resepsi mungkin yang pada akhirnya kalian menjadi pasangan suami istri gitu kan ya, itu yang kalian proseskan di sini mungkin untuk menuju ke situ ya itu. Dan saat ini mungkin kalian lagi berproses untuk mencapai itu di bulan Desember ya, atau mungkin Desember juga sudah ada yang memberikan realita ini lamaran, tukar cincin, nikah siri, atau bahkan menikah resmi bisa juga ya, karena ini energinya banyak orang gitu kan, general ya. Mungkin ada di antara kalian yang seperti itu di bulan Desember ini. Dan ini ada gentleman ya, otomatis di sini kalian menikah dengan sosok yang dewasa untuk ya. Dan atau mungkin si dianya ini sosok yang dewasa datang ke kalian dengan energi yang gentleman ini gitu kan. Dia misalkan dia masih muda ya, di bawah kalian usianya ya, otomatis dia mempunyai pemikiran yang dewasa gitu, energinya seperti itu sih. Atau mungkin kalian menikah dengan bos kalian mungkin seperti itu, atau atasan kalian ya itu. Pada akhirnya kalian itu bisa menikah dengan sosok yang mempunyai karakter ini atau energi ini gitu ya itu. Kalau dia yang seorang maskulin ya, dia seorang laki-laki, mungkin kalian yang seorang perempuan ya, kalian menikah dengan sosok yang seperti ini. Dari segi karir, keuangan, bisnis usaha mapan di sini gitu kan. Dan kemudian di sini ya dari segi fisiknya pun juga, kalau saya lihatnya ya dari segi fisiknya ini kekar ya, kekar apa namanya ya, dewasa lah ya, sosoknya kekar, dewasa, atletis gitu orangnya ya, kayak apa ya, tegas. Orang kan kelihatan ya kalau dari segi dilihat dari wajah pun juga kelihatan orangnya orang yang tegas kayak apa gitu kan, seperti itu, berwibawa orangnya. Nah gitu itu ya kalau dia maskulin ya. Kalau dia feminin ya dia ini mungkin atasan kalian di sini, atau mempunyai karir keuangan bisnis usaha yang mapan juga gitu kan, seperti itu ya itu sih.
dan pada akhirnya kalian mempunyai sosok pendamping di sini di bulan Desember ya. Kalau ini ini resonate untuk kalian gitu. Kalau nggak resonate berarti ini energi untuk yang lainnya gitu Capricorn ya. Itu sih. Oke, ya. Itu. Dan pada akhirnya ada the ring di bulan Desember untuk Capricorn ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Oh ya, kalau yang lain kan minta untuk disebutkan angka ya. Di sini saya sebutkan angkanya, barangkali ada hubungannya yang kalian dengan angka-angka ini mengingatkan sesuatu hal gitu kan. Ya, itu. Di sini angka yang bisa saya sebutkan yaitu angka berapa ya? 16, 7, kemudian 11, ya 2, 4, 40, 5, kemudian 14, 49, 13, 4 ya. Kalau saya sebut double ya ini mungkin lebih besar energinya gitu kan. Itu. Dan kemudian di sini angka 9 ya. Kemudian angka 6. Angka 6. Kemudian 4, 10 ya. Kemudian angka 1, angka 9, 18, angka 6, 7, 16, 8, 6 lagi, 33, kemudian angka 7, angka 25, 10 lagi, angka 1, 28 ya. Itu yang bisa saya sebutkan angka itu. Kemudian untuk zodiaknya, meskipun nanti misalkan zodiaknya nggak ada di kalian tetapi energi dan karakternya sama, yaitu berarti resonate gitu ya. Nggak, untuk zodiak nggak kepaku di sini. Kita lihat zodiaknya, di sini ada Sagittarius kelihatan ya. Sagittarius, kemudian Taurus, Capricorn, Virgo ya. Kemudian di sini siapa lagi ya ini? Aries ya, itu. Kemudian Gemini ya, Gemini. Itu ya. Oke. Ya itu sih kalau saya lihatnya ya. Energinya seperti itu. Oke. Ya. Scorpio ya. Gitu. Oke, itu kalau saya lihatnya seperti itu ya. Untuk zodiaknya seperti itu. Oh, ini juga ada Scorpio, ada Pisces juga ya. Cancer juga ada ya. Ini ada the ring ya. Oke, ya. Itu yang bisa saya sebutkan di sini. Untuk zodiaknya kalau misalkan nggak sesuai ya, energi dan karakternya sama ya, resonate ya untuk kalian gitu. Ya, saya rasa cukup readingan di sini. Semoga kalian paham Capricorn. Saya akhiri. Assalamualaikum.